Yo, let's balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini sesuai janji gue di video terakhir, yaitu update Cardano atau ada sekitar 1 jam yang lalu ya, saya itu menginfokan akan update video ya, juga koin yang potensinya lumayan bagus di tahun ini. Ada 2 koin yang pengen saya infokan ke teman-teman sekalian. Ya, jadi langsung aja tanpa basa-basi, mungkin buat kalian yang belum lihat ataupun nonton, untuk Outlook Bitcoin udah saya share ya. Cardano update terbarunya juga sudah saya share dengan potensinya. Kemudian langsung aja tanpa basa-basi ya. Jadi untuk kali ini saya mau ngebahas untuk CRO sama CHZ. Kenapa ya? Kita bisa baca juga di sini ya. Crypto.com becomes the official sponsor of the FIFA World Cup in Qatar ya, dimana itu adalah eventnya itu tahun ini 2022 ya, jadi udah banyak lah ya kabar ataupun berita yang udah tersebar luas gitu ya. Jadi orang udah mulai oke ya. Jadi dia si Crypto.com ini memang nggak main-main, udah sampai jadi official sponsornya FIFA di World Cup 2022. Ya, jadi ini adalah salah satu event besar ya, bukan event kecil, bukan event kaleng-kaleng, tapi ini event besar. Dan memang kita tahu juga CRO itu punya exchange-nya sendiri, yaitu ya Crypto.com itu. Nah, kenapa, apa hubungannya sama CHZ ya? Kalau misalkan kita lihat nih, untuk si CHZ sendiri, CHZ atau Chilis ini memang dia ini juga berkelut di bidang sport. Ya, ada UFC, kemudian ada di tim e-sport juga, kemudian tim-tim bola seperti Barcelona, Manchester City, PSG, ya, kemudian Juventus dan lain sebagainya ya. Mereka ini ada gitu proyekannya memang kerana sport. Nah, jadi kurang lebih nanti untuk event-event besar bola ya, kurang lebihnya si CHZ ini bisa berdampak, gak bisa aja gitu. Nah, karena memang masih satu frekuensi lah gitu ya untuk bidang sportnya sendiri. Nah, kemudian kalau misalkan secara CRO juga kita bisa lihat juga yang ini cukup menggemparkan ya. Jadi memang ini Staples Center di Los Angeles itu dipampan nih ya, dipampangkan banner besar ya atau logo besar si Crypto.com Arena. Mantep banget ini. Jadi ini bukan kaleng-kaleng ya si Crypto.com atau CRO ya, nama koinnya itu CRO, bukan main-main. Dia juga punya exchange sendiri ya, istilahnya mau keluar modal gede banget. Dan ya udah ya, ini adalah 2 ya, CRO sama CHZ yang ingin saya share outlooknya untuk video kali ini ya. Punya fundamental dan project juga oke ya, dan pas juga dengan event tahun ini ya, mengenai si World Cup tahun 2022 ini ya, bisa aja nanti mereka kena imbasnya, bisa banget gitu ya. Dan ya langsung aja kita pergi ke outlooknya. Pertama dari CRO time frame daily-nya ya, jadi dia memang perlahan-lahan semenjak dia bikin ATH ya, dia create yang namanya lower high, lower high, lower high, and then lower high ya. Itu dulu yang perlu diketahui. Jadi memang overallnya dia downtrend. Jadi memang kita ataupun saya melihat ini adanya terbentuk sebuah trend line ya, resisten bagian atasnya ya, and then bagian bawahnya itu istilahnya support trend line, and then dia sudah mampu di break ya. Ini semenjak terhitung 24 Desember 2021, dan akhirnya mampu di breakout itu sekitaran ya bulan Maret ini ya 2022, akhirnya mampu di breakout. And then dia dari daily time frame juga sudah mampu breakout terhadap EMA 34 dan 55 atau garis warna merah dan biru ini. Jadi beberapa area yang harus diperhatikan. Jadi langsung aja saya tandain aja tanpa basa-basi ya. Ini adalah pergerakan sebelumnya, kita bisa lihat ini berfungsi menjadi support and resistance juga ya dari pergerakan si CRO sebelumnya ya. Jadi bisa diperhatikan range itu di kisaran 0,44 dolar ya, itu adalah kisaran range pertama yang harus diperhatikan. Oke, lalu untuk range yang kedua di sekitaran berapa bro yang harus diperhatikan untuk si CRO ini? Di sekitar 0,49 dolar, sekitar range itu, karena memang juga sebelumnya ini berfungsi menjadi support, resistance and resistance dari pergerakan si CRO sebelumnya. Ya, bisa diperhatikan untuk 2 target itu dulu ya, resisten terdekat untuk si CRO. Kalau target itu bisa mampu di breakout ya, pastinya dia akan ngejar ataupun ya OTW ke beberapa target ataupun resisten selanjutnya lah ya, seperti 0,59 dolar sampai 0,65 dolar gitu ya. Jadi memang sekarang ini overallnya dia masih murah ya. Jadi koin yang fundamentalnya bagus ya, kemudian dari segi price action dia juga masih murah, belum ngepam parah atau bagaimana ya. Buat kalian yang memang udah Dior lagi, udah analisa lagi dan mau DCA ya silahkan aja. Salah satunya itu bisa di CRO ini
ya. Jadi memang ini istilahnya masih murah harganya. Kalau misalkan kita lihat dari terakhir ATH-nya dia ini kurang lebih udah terkoreksi berapa guys. Kita coba pakai ini ya, dari ATH-nya sampai ya at least sampai harga sekarang lah ya. Udah mengalami penurunan sekitar 55%-an. Sekitar 55% dari tertinggi terakhir di November 2021 ya. Sampai posisinya sekarang ini sekitar 55%-an. Udah terkoreksi segitu banyaknya. Jadi memang istilahnya masih dapat barang murah lah untuk sekarang ini buat yang mau DCA gitu ya. Dan tentunya secara bertahap ya, ataupun kalian misalkan mau nabung pun ya sebanyak uang makan aja. Kalau mau iseng-iseng ya nggak masalah. Tentunya kalian harus analisa kembali apakah si CRO ini patut untuk menjadi salah satu pertimbangan koin kalian melakukan DCA atau invest dan lain sebagainya lah ya. Jadi bisa diperhatikan itu dulu untuk beberapa area target resistennya yang saya tandain dengan garis putus-putus warna kuning ini. Ya, jadi secara overallnya memang dia udah bagus, mampu breakout ya. Kemudian dia juga dari trendline resistennya ya. Kemudian juga dari terhadap EMA 34 dan 55-nya. Jadi memang overallnya bagus sekali. Tinggal kita lihat aja nih untuk dua target resisten terdekatnya dulu, ini ke satu dan kedua yang tadi sudah saya sebutkan ya, sebelum nanti dia adanya koreksi dulu. Ya pasti adanya koreksi. Kenapa? Ya di setiap ada kenaikan pasti ada namanya koreksi atau retest gitu ya guys ya. Jadi bisa perhatikan dulu untuk beberapa area resisten terdekat, and then bisa ataupun saya infokan di sekitar ini untuk menjadi support ya, di sekitaran 0,41 dolaran atau sekitar 0,42 dolaran. Di situ juga ada EMA 34 dan 55-nya, dan sekaligus sebelumnya ini berfungsi untuk menjadi area resisten dari pergerakan CRO sebelumnya. Ya, jadi kalau misalkan let's say dia retest ya bisa aja ngetes ke bagian sebelumnya menjadi resisten and then potentially menjadi support. Ya, bisa diperhatikan dulu untuk area terdekat itu. Jadi itu sekilas untuk secara daily, dan dia juga dari RSI juga sudah mampu break terhadap level 50-nya. Ya, soon kita bisa melihat setidaknya untuk CRO time frame daily-nya bisa mengalami kenaikan yang lumayan ya. Kita bisa lihat juga dari segi RSI yang sudah breakout terhadap atau ngebreak area level 50-nya. And then untuk time frame 1 jamnya lebih detail lagi ya. Ini udah saya tandain juga untuk area terdekat resistennya ya kan, yang nanyain selalu resisten terdekat di kisaran berapa bro, buat biar bisa jaga hati-hati gitu ya. Ya ini di kisaran 0,44 sampai 0,45 dolar yang sebelumnya menjadi support dan resisten dari pergerakan si CRO sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan pun dia area di kisaran area ini kena reject ya, oke, kita lihat untuk potensi dia koreksinya dari swing low ya, and then potentially swing high-nya dia, maka kita akan mendapati beberapa area atau golden ratio. Pasti terdekatnya di retracement 0,2 atau di sekitaran 0,425 dolar. Next lagi di 3 golden ratio ini yang biasa saya gunakan ya. Seperti di 0,41, 0,407 dan 0,399 dolar. Yaitu di antara retracement 0,3, 0,5 dan 0,6-nya. Ini by the way time frame kecil, time frame 1 jam. Ya, jadi itu beberapa area yang potensi untuk di testing atau dijumpai oleh si CRO jikalau ya disclaimernya di area ini ya, di range ini nih dia kena reject, dia going up di sini terus kena reject untuk lanjutin koreksi terlebih dahulu sebelum nanti bisa aja menunjukkan penguatannya. Dan tentunya ketika dia koreksi harus kita lihat juga apakah di situ adanya reaksi dari buyer atau demand ya untuk bisa ngangkat kembali harga si CRO ini. Ya, jadi itu dulu untuk ataupun info yang bisa saya sampaikan ya untuk si CRO time frame hourly 1 jam dan juga daily-nya. Dan sekilas untuk CHZ juga untuk daily-nya ya. Jadi ini sebelumnya saya udah tandain untuk beberapa area target resisten yang cukup kuatnya. Cuman sih so far yang saya lihat ini si CHZ ya, ini terakhir ini bermain di key supportnya dia nih. Saya tandain dengan garis warna pink ini. Ya di sekitaran 0,16 dolar, sekitar area itu. And then sekarang ini dia bermain di kisaran level ini teman-teman. Sebentar saya tandain dulu ya. Nah di sini garis putus-putus warna kuning ini di sekitaran 0,22 dolar sampai 0,23 dolar lah, sekitar range area itu. Kenapa di area itu? Ya karena memang kita bisa lihat sebelumnya ini dia menjadi support and resistance dari pergerakan si CHZ sebelumnya. Bahkan kita bisa lihat ya sampai terakhir kali aja ini dari 9 Februari aja dia ngetes area itu false break, kemudian dia coba up lagi di 5 Maret, kemudian breakdown lagi. Ya sekarang ini mencoba di testing lagi ya. Jadi kita harus lihat dulu apakah dia mampu untuk
breakout terhadap area tersebut ya untuk ngejar ke beberapa next resistannya, atau malah terdecline lagi untuk lanjut koreksi lagi. Cuman sih so far yang saya lihat untuk posisi sekarang, dia ini sudah mampu break juga terhadap EMA 34 dan 55-nya atau garis warna merah dan biru ini. Ya, berharap aja semoga dia tidak false break seperti sebelumnya nih, seperti pergerakan sebelumnya. Jangan kayak gini, teman-teman ya. Jadi maybe yang saya harapkan nih ya, dia udah mampu breakout ya, kemudian dia testing dulu, ataupun ya setidaknya sideways, nanti mungkin muncul bullish pattern atau bullish candle dan lain sebagainya ya, pertanda bullish lah ya, untuk dia bisa going up lagi ngejar ke beberapa next target resistannya ya. Jadi so far sih seperti itu yang saya lihat untuk si CHZ jangka saat ini ya, khususnya di time frame daily. Nah, bisa diperhatikan next target di kisaran berapa di sini ya. Terakhir kali dia going up kemudian kena tekanan atau pressure seller lumayan itu di kisaran 0,279 dolar, sekitar area itu yang bisa diperhatikan. And then next lagi bisa diperhatikan di kisaran 0,32 sampai 0,34 dolar lah ya, sekitar range area ini yang bisa diperhatikan next target lagi ya. Ini saya tandain dulu. Kemudian yang tadi saya tandain lagi di sini. Jadi saya pakai warna tandain pakai nomor lagi. Ini menjadi yang terdekatnya ya. Lalu ini yang kedua, target kedua, dan ini menjadi target ketiga yang perlu diperhatikan, teman-teman. Ya, jadi sekali lagi ini adalah 3 target secara daily ya, by the way ini secara daily time frame ya, bukan hourly time frame. Jadi disclaimer itu dulu ya. Jadi memang perlu diperhatikan dulu untuk beberapa area resisten si CHZ time frame daily ini before dia akan adanya rejection untuk koreksi sehatnya gitu ya. Jadi kalau misalkan dia koreksi sehat untuk bisa melanjutkan kenaikannya ya, maybe menjadi uptrend ya. Yang sebelumnya ini kita bisa lihat ya, dia ini menjadi downtrend ya, secara overallnya downtrend, and then sekarang ini kita mendapati dia sideways ya. Hope soon ya, secepatnya dia maybe transisi untuk menjadi uptrend kembali. Ya, jadi kayak anak tangga naik lah. Sebelumnya ini kan menjadi anak tangga turun gitu ya. Semoga ini pertanda sideways ini adalah pertanda transisi dari downtrend menjadi uptrend. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah ya gambaran untuk si CHZ time frame daily aja saya infokan. Ya. Dan juga CRO tadi daily dan hourly-nya udah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Dan overall memang dari CRO dan CHZ ini terhitung masih murah. Ya, dia koreksi udah lumayan dalam dan terhitung masih murah. Jangan nanti ketika dua koin ini menjelang let's say lah nanti market crypto udah benar-benar membaik, kemudian event ini udah berjalan, kemudian dua koin ini outperform ya, atau performingnya atau kenaikannya lumayan bagus, baru pada FOMO, wah CRO CHZ beli CHZ, awas bakal ngepam segala macam. Nah, sekarang ini lagi sideways dan masih belum ngepam bagaimana. Ya silahkan kalau misalkan kalian sudah yakin untuk DCA. Tentunya kalian harus analisa kembali ya teman-teman ya. Jadi itu aja pesan saya, jangan nanti ketika udah ngepam malah FOMO. Ya tentunya keputusan semua ada di tangan kalian masing-masing. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat video kali ini, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.